Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risman Ripai. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen mutu terpadu dalam konteks pendidikan. Yang pertama ada implementasi manajemen mutu terpadu pada bidang pendidikan. Dalam bukunya Jeremo S.R. Cora mengemukakan bahwa pada dasarnya sekolah bermutu memiliki 5 karakteristik yang didefinisikan seperti pilar mutu. Pilar-pilar tersebut didasarkan pada keyakinan seperti kepercayaan, kerjasama, serta kepemimpinan. Mutu dalam sebuah lembaga pendidikan meminta adanya komitmen pada keputusan customer serta komitmen untuk mencapai sebuah lingkungan yang memungkinkan staf dan siswa menjalankan pekerjaan sebaik-baiknya. Adapun 5 prinsip sekolah bermutu dalam Jeremo S.R. Caro meliputi 1. Fokus pada pelanggan, 2. Keterlibatan total, 3. Pengukuran, 4. Komitmen, yang 5. Perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya ada standar mutu pendidikan. Mutu yang baik memiliki standar, oleh karena itu secara nasional diberlakukan standar-standar mutu pendidikan yang disebut Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Dalam pasal 2 ayat 1 PP nomor 19 tahun 2005 dinyatakan bahwa ruang lingkup SNP meliputi yang pertama standarisasi, kedua standar proses, ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar pendidikan dan tenaga pendidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan sekolah, dan yang ketujuh standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen mutu terpadu pendidikan. Prinsip-prinsip manajemen mutu terpadu atau total quality harus menjadi perhatian di seluruh industri, terutama di Indonesia. Ada 8 yang paling penting dalam manajemen mutu terpadu, yaitu fokus pada pelanggan. Yang kedua, kepemimpinan. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan adalah prioritas utama. Yang kedua, kepemimpinan. Peran pemimpin dalam mendorong budaya mutu sangat penting. Yang ketiga, keterlibatan karyawan, melibatkan semua tingkat karyawan dalam usaha perbaikan mutu. Yang keempat, pendekatan berbasis proses, menilai, memahami, dan memperbaiki proses kerja. Yang kelima, pendekatan sistem, mengintegrasikan semua elemen dalam organisasi ke dalam sistem yang koheren. Yang keenam, kontinu peningkatan, selalu mencari cara untuk meningkatkan mutu dan efisiensi. Yang ketujuh, pengambilan keputusan berbasis fakta, keputusan didasarkan pada data dan informasi yang valid. Yang ke-8, hubungan timbal balik dengan mitra, berinteraksi secara positif dengan pemasok dan mitra bisnis. Selanjutnya ada strategi pengembangan sistem manajemen mutu pendidikan. Strategi pengembangan sistem manajemen mutu yang merupakan rencana proses input sampai pada output saling terkait, terukur secara terpadu. Adapun untuk merancang sistem ini digunakan pendekatan dan tahapan tertentu. Pendekatan merancang sistem manajemen mutu dengan mengembangkan sistem di dalam suatu organisasi, di mana sistem adalah suatu proses atau kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengukuran, peninjauan, dan tindak lanjut perbaikan. Berikutnya ada karakteristik mutu pendidikan. Karakteristik mutu pendidikan adalah atribut-atribut yang mendefinisikan kualitas sistem pendidikan. Berikut ada beberapa karakteristik mutu pendidikan. Yang pertama, relevansi, kedua, efektivitas, ketiga, efisien, yang keempat, kapasitas mutu, yang kelima, keadilan, yang keenam, kreativitas dan inovasi, yang ketujuh, berorientasi pada pembelajaran seumur hidup, yang ke-8, partisipasi stakeholder, yang ke-9, evaluasi berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja presentasi singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.